Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan tema fikih dan tasawuf upaya mencapai hakikat yang beranggotakan Dewi Noviana dan Disna Septi Wulandari. Langsung saja ke pokok pembahasan. Syariah, thariqah, hakikoh, dan ma'rifah. Syariah adalah hukum-hukum atau ajaran-ajaran yang diturunkan kepada Rasulullah SAW yang telah dipahami oleh para ulama dari Al-Quran dan Al-Hadis, baik nasnya maupun cara pengambilan hukumnya, yakni hukum-hukum atau ajaran-ajaran dalam ilmu tauhid dan ilmu fikih. Thariqah mempunyai arti jalan atau petunjuk dalam melakukan sesuatu ibadat sesuai dengan ajaran yang ditentukan dan dicontohkan Nabi dan dikerjakan oleh sahabat dan tabi'in, turun-temurun sampai kepada guru-guru secara berantai. Hakikat atau realitas dari segala sesuatu. Hak dan al-haq. Kata hak tanpa artikel definitif dalam kurung al berarti segala sesuatu yang nyata atau benar adanya. Sedangkan al-haq dengan al adalah Allah Subhanahu wa taala yang maha benar atau nyata. Ma'rifah adalah yaitu keimanan yang mantap dan kukuh yang sama sekali tidak lagi dipengaruhi oleh rasa keraguan sedikit pun, yang sesuai dengan kenyataan dan tumbuh atas dasar dalil yang kuat. Syariah dalam arti sempit dan luas. Syariah dalam makna luas mencakup aspek akidah, akhlak, dan amaliyah, yaitu mencakup keseluruhan norma agama Islam yang meliputi seluruh aspek doktrinal dan aspek praktis. Adapun syariah dalam aspek sempit merujuk kepada aspek praktis atau amaliyah dari ajaran Islam yang terdiri dari norma-norma yang mengatur tingkah laku konkret manusia seperti ibadah, nikah, jual beli, berperkara di pengadilan, dan lainnya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Dewi Noviana. A Guide to Reach Hakikoh atau panduan untuk mencapai hakikoh. Harus kita pahami terlebih dahulu bahwa meskipun kebenaran ilmiah sifatnya lebih sahih, logis, terbukti, terukur dengan parameter yang jelas, bukan berarti bahwa kebenaran non-ilmiah selalu salah. Kebenaran dapat diperoleh melalui beberapa cara, yaitu melalui hidayah, merupakan petunjuk dan anugerah dari Allah kepada makhluk-makhluknya, di mana dengan hidayah atau petunjuk itu, makhluk dapat hidup dan beraktivitas di atas dunia ini. Melalui ijtihad merupakan pendidikan dari Allah bagi Rasulnya, agar hakikat itu lebih melekat di dalam jiwa beliau dan para pengikutnya. Lalu mereka mempunyai kemauan yang keras untuk mengamalkannya dan tidak menjadi hawa nafsu sebagai hakim. Al-Ghazali sebagai pemandu fikih tasawuf. Konsep Al-Ghazali tentang tasawuf dimaknai sebagai ketulusan kepada Allah dan pergaulan yang baik dengan sesama manusia. Tasawuf itu mengandung dua unsur. Pertama, hubungan manusia dengan Allah dan hubungan sesama manusia. Kedua, hubungan tersebut didasarkan pada akhlak. Pemaknaan fikih dalam perspektif Al-Ghazali merujuk kepada makna awal fikih sebagai ilmu yang berusaha memahami secara mendalam ketentuan-ketentuan yang terinci dalam masalah akidah, ibadah, serta muamalah dalam ajaran Islam. Fikih tasawuf tekstual kontekstual. Mempertimbangkan maksud dalam amar dan nahi terhadap bunyi nas, contoh perintah sholat, maka tidak boleh tidak perintah itu harus dilaksanakan. Mencari ilat kalau mungkin ada baik dalam kalam amar maupun nahi tersebut dengan mempertanyakan mengapa. Contohnya, ayat tentang puasa tujuannya supaya bertakwa, maka ilat puasa adalah supaya bertakwa. Mempertimbangkan makna aslinya dan makna tabiat, yaitu makna asal dan makna yang mendampinginya. Contoh dalam kasus pernikahan, tujuan utama adalah mendapatkan keturunan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.